I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Febri Andrianto, kelas 8D, absen 04. Semangat komitmen kebangsaan pendiri negara. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang, dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa. Wilayah Nusantara merupakan pertemuan antara 3 lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipatara atau kerajaan Hindu Jawa Dwipa di Pulau Jawa dan Sumatera sekitar 200 sebelum Masehi. Bukti fiksi awal yang menyebutkan mengenai adanya 2 kerajaan bercorak Hinduisme pada abad ke-5, yaitu Kerajaan Tarumanagara yang menguasai Jawa Barat dan Kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan. Kejayaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan sejarah awal pengenalan wilayah Kepulauan Nusantara yang merupakan tanah air bangsa Indonesia. Sebutan Nusantara diberikan oleh seorang pujangga pada masa kerajaan Majapahit. Kemudian pada masa penjajahan Belanda, sebutan ini diubah oleh pemerintah Belanda menjadi Hindia Belanda. Dalam buku 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 2012 dijelaskan bahwa Indonesia berasal dari bahasa Latin Indus dan Nesos, yang berarti India dan pulau-pulau. Indonesia merupakan sebutan yang diberikan untuk pulau-pulau yang ada di Samudra India. Tahun 1900 nama Indonesia menjadi lebih umum di kalangan akademik di luar Belanda dan golongan nasionalis. Komitmen kebangsaan. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Salah satu pendiri negara memiliki semangat untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik bagi diri, bangsa, dan negara. Tantangan menjaga keutuhan dan kejayaan bangsa seperti malas, korupsi, pemberontakan, krisis ekonomi merupakan tantangan dari dalam dan harus dihadapi oleh semua masyarakat. Penjajahan secara fisik saat ini kemungkinan kecil terjadi, tetapi ancaman dari luar atau non-fisik seperti gaya hidup, datangnya ajaran yang tidak sesuai dengan Pancasila sangat mungkin terjadi. Insinyur Soekarno, perjuangannya didasarkan semangat dan komitmen akan kemerdekaan Indonesia. Untuk meraih kemerdekaan, pergerakan perjuangan harus terorganisasi. Insinyur Soekarno pernah dipenjara di Sukamiskin selama 8 bulan, diasingkan di Flores, dibuang ke Bengkulu, dan dibebaskan tahun 1942. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, perjuangannya belum berakhir. Tahun 1948, setelah agresi militer Belanda II, Soekarno kembali diasingkan ke Parapat, Sumatera Utara, kemudian dipindahkan ke Bukit Manumbing, Bangka. Penjara, dibuang, dan hidup dalam penderitaan tidak membuat semangat dan tekad Soekarno untuk kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia surut. Muhammad Hatta, pengetahuan politiknya berkembang dengan cepat saat Hatta sering menghadiri berbagai ceramah dan pertemuan-pertemuan politik. Secara berkelanjutan, Hatta melanjutkan kiprahnya terjun di dunia politik. Di Perhimpunan Indonesia, Hatta mulai meniti karir di jenjang politiknya sebagai bendahara pada tahun 1922 dan menjadi ketua pada tahun 1925. Saat terpilih menjadi Ketua PI, Hatta mengumandangkan pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Pernah dipenjara dan diasingkan karena perjuangannya bagi Republik Indonesia sangat besar. Hatta mendapatkan anugerah tanda kehormatan tertinggi, yaitu Bintang Republik Indonesia kelas 1 yang diberikan oleh Presiden Soeharto. Komitmen untuk hidup berjuang menciptakan perubahan yang lebih baik.
sudah seharusnya ada dalam diri semua bangsa Indonesia. Penderitaan anggaplah sebagai sebuah tantangan untuk menjadi lebih baik.